Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat dan hidayahnya sehingga kita mendapatkan kesehatan sampai hari ini. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Yunianto dengan NIM 210303640 kelas MBI 1A dengan mata kuliah moderasi beragama dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andus Danusiri MAG yang saya hormati dan saya bangga. Dan di sini saya ingin membahas tentang moderasi beragama. Apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim, baik ekstrem kanan maupun ekstrem kiri, ekstremisme, radikalisme, ujaran kebencian, hate speech, hingga retaknya hubungan antar umat beragama merupakan problem yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Ya, di Islam sendiri pun diajarkan bahwa beragama itu saling bertoleransi. Islam mengajarkan cinta damai, tidak mengajarkan kebencian, saling membenci, saling menyalahkan. Nabi Muhammad pun juga begitu. Beliau berdakwah dengan cara akhlakul karimah, uswatun hasanah, dan akhlak yang baik, contoh yang baik, sehingga banyak pengikutnya sampai hari ini. Tidak dengan unsur paksaan dan kebencian. Melihat perbedaan dari sedikit langsung kita menyahkan. Di situ Islam tidak mengajarkan seperti itu. Dan lagi pula di Indonesia ini banyak sekali agama. Ada 6 agama yang saya ketahui. Nah, 6 agama ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, kita sebagai muslim yang baik dan menganut ajaran Rasulullah tidak menyalahkan, tidak saling menyalahkan dan tidak saling mengkafirkan dan menghargai kepercayaan orang lain. Karena di setiap manusia itu pikirannya itu pasti berbeda-beda. Ada yang berpikiran A dan berpikiran B, seperti itu. Lanjut ke dalilnya. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alayha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalib 'ala 'aqibayhi. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Wa ma kana Allah liyudhi'al imanakum. Innallaha bin-nasi lara'ufur rahim. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyanyikan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Nah, di dalam ayat ini
Allah sendiri pun tidak memaksa kita untuk mengikuti Rasul atau mengimani Rasul, untuk mengimani Allah sendiri. Karena sejatinya Islam itu tidak ada unsur paksaan di dalam agamanya. Islam itu dengan cinta damai, asli, ori, 100% cinta damai. Dan di dalam di dalam Islam itu kita diajarkan ar-ra'fah wa rahmah, kasih sayang sesama muslim ataupun non-muslim. Sesama manusia kepada hewan, saling menghormati yang lebih tua, saling menyayangi lebih muda, dan saling berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan dalam keburukan. Islam pun diajarkan seperti itu. Jadi, kalau yang tidak kepada yang radikal, bukan ekstrim, itu tidak tahu. Itu menganut kepada siapa. Yang di Islam pun sendiri, kita itu disuruh oleh Allah untuk tidak memaksa kepada orang lain untuk masuk agama Islam atau gimana. Kita mendakwai dengan suri tauladan, dengan akhlak yang baik, seperti itu. Lanjut. Cara istilah yang kedua, beragama itu menebar damai, menebar kasih sayang, kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Beragama itu bukan untuk menyeragamkan keberagamaan, tetapi untuk menyikapi keberagamaan dengan penuh kearifan. Agama hadir di tengah-tengah kita agar berkat, derajat, dan martabat kemanusiaan kita senantiasa terjamin dan terlindungi. Lah, sesungguhnya agama itu sangat ada. Tuhan itu ada. Tuhan itu ada. Hanya orang-orang itu memelajarinya dengan berbeda-beda. Seperti dulu Nabi Nabi Isa menyembah juga Allah. Nabi Isa, Nabi Ibrahim juga Allah. Itu tapi itu berbeda kitab. Ketika Nabi Musa, ketika Nabi Isa itu kitabnya Injil. Ketika Nabi Daud itu Zabur. Lah seperti itu. Tapi Nabi Muhammad itu Al-Quran. Jadi kita sebagai umat akhir zaman mengikuti nabi yang akhir yaitu kitab kita Al-Quran. Sebenarnya Tuhan itu ada di dunia karena kalaupun tidak ada Tuhan, bumi dan langit siapa yang menciptakan? Seperti itu. Di Indonesia terdapat 6 agama yang telah diakui dan dinut oleh masing-masing warga Indonesia. Hal itu merupakan karunia dari Allah SWT untuk negara kita yang sepatutnya kita jaga. Oleh karena itu, jangan gunakan agama sebagai alat untuk menegasi dan saling merendahkan dan meniadakan satu dengan yang lain. Oleh karenanya, mari senantiasa menebarkan kedamaian dengan siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Beragama itu menjaga hati, menjaga perilaku diri, menjaga seisi negeri, dan menjaga rakyat ini. Nah, di sini kita harus bertoleransi, menghargai pendapat orang lain, ya, menghargai pendapat orang lain, bertoleransi dengan agama lain. Kita tidak bisa memaksa, "Ah, kamu di sini harus itu salah, ini benar." Itu enggak itu enggak tahu. Mana yang salah, mana yang benar. Hanya yang di atas yang tahu. Nah, kita sebagai muslim yang baik, kita tidak boleh memaksa, tidak boleh mengancam, tidak boleh mengintimidasi. Karena di Islam tidak diajarkan seperti itu. Di Islam diajarkan yang damai, cinta damai, berakhlakul karimah, suri tauladan yang baik seperti Rasul. Dan ada ayat yang menerangkan itu, lakum dinukum waliyadin, agamaku, agamaku. Ya sudah. Setidaknya kalau kita ajak mau masuk Islam dia nggak mau ya sudah, tapi kita tidak dengan memaksa. Ya udah kita berteman, walaupun berbeda tapi tetap Bhinneka Tunggal Ika seperti itu. Kekerasan atas nama agama terjadi di berbagai dunia, termasuk di Indonesia. Padahal sesungguhnya Islam adalah agama rahmatan lil alamin, dalam bentuk rahmat Allah dalam Al-Quran ada 3. Nah di sini rahmatan lil alamin di Al-Quran itu ada 3. Yuk, yang pertama, rahmat Allah untuk seluruh manusia. Rahmat terkait dengan fitrah adalah dengan menurunkan nafsu manusia yang senang terhadap lawan jenis dan ingin hidup berpasang-pasangan. Nah, ini rahmat Allah yang bagus nih. Semua yang tidak beragama Islam, semua dikasih rahmat. Seperti ada orang Kristen, ada orang Hindu, ada orang Buddha. Itu semua dikasih sama suami-suami istri dikasih.
berpasang-pasang, punya keturunan. Itu baiknya Allah kepada semua orang, kepada semua ciptaannya. Seperti itu, walaupun orang itu tidak mempercayai adanya Allah, tetapi dia itu masih dikasih rezeki, dikasih suami, dikasih istri sama Allah. Terlebih lagi yang lebih parah lagi yang tidak percaya adanya Tuhan, yang ateis-ateis itu masih dikasih sama Allah, seperti itu. Yang kedua, rahmat Allah yang khusus untuk orang yang beriman. Di antara rahmat di dunia untuk orang yang beriman adalah terjaga dari azab yang mengenaskan secara total. Quran Surat Al-Hud 43 diberi oleh Allah kecerdasan emosional yang tinggi. Qala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma' qala 'asimallahi illa man rahim wa hala bainahumal mauju fakana minal muqraqin. Yang artinya, dia anaknya menjawab, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah." Nuh berkata, "Tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang, dan gelombang menjadi penghalang antar keduanya, maka dia anak itu termasuk orang yang tenggelamkan." Nah, dari sini kita mengetahui bahwa azab Allah itu bagi orang-orang yang tidak mempercayai, yang tidak beriman, ada yang di dunia, ada yang di akhirat, ada yang ditunda, ada yang tidak. Nah, seperti yang ditunda itu seperti yang di akhirat. Nah, contoh yang di dunia itu yang nggak ditunda. Jadi dunia dapat, akhirat juga dapat. Wah, jangan sampai naudzubillah min dzalik. Yang ketiga, rahmat Allah untuk seluruh makhluk ciptaannya mengatur seluruh urusan makhluk dari sejak ciptanya hingga dimatikan. Surat Al-An'am ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqatu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fil dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak pula sesuatu yang basah, yang kering, yang tidak terus dalam kitab yang nyata di Lauhul Mahfuz. Kita semenjak di kandungan, selama 4 bulan di kandungan, itu sudah diatur. Kamu nanti istrinya siapa, mati kapan, hidupmu bagaimana, orang tuamu siapa, itu sudah ditulis sama Allah. Semua itu ditulis sama Allah, sudah ditakdirkan semua sama Allah. Nah, kita sebagai manusia, sepertinya kita tidak nyampe untuk berpikir kepada takdir Allah. Karena itu, kalau kita berpikir, takutnya nanti kita akan berprasangka buruk kepada Allah. Maka dari itu, kita wajib bertawakal, sering-sering obat berdoa, meminta ampun agar diselamatkan dari siksa api neraka. Ruang lingkup rahmatan lil alamin itu ada 5, yaitu hifdzu ad-din. Hifdzu ad-din itu menjaga agama. Ya, seperti tadi menjaga agama. Islam itu adalah agama damai. Jangan kamu mengatasnamakan Islam untuk hal-hal yang tidak baik. Seperti kamu mengatasnamakan Islam untuk perang, itu jangan. Yang kedua, hifdzu an-nafas, menjaga terhadap jiwa. Lah, semua manusia itu mempunyai akal dan jiwa, hawa nafsu, seperti itu. Nah, kita harus menjaga hawa nafsu dan menjaga hawa nafsu kalau bisa kita memenangkan hawa nafsu agar kita selamat dunia dan akhirat. Yang ketiga, hifdzu an-nasl, menjaga terhadap keturunan. Nah, kita harus menghasilkan keturunan kita tentang iman, tentang Allah, cara mengenal Allah, cara iman kepada Rasul, kita iman kepada Alkitab, iman kepada hari kiamat, seperti itu. Agar keturunan kita nanti jangan sampai tersesat ke jalan yang salah. Keempat, hifdzun al-akal, penjagaan terhadap akal. Lah, kita harus berpikir yang baik-baik, berbaik sangka, akal, berbaik sangka kepada orang. Seperti misalnya kita dikasih ujian sama Allah, dikasih sakit sama Allah. Alhamdulillah saya sakit, setidaknya dosa saya gugur. Seperti itu. Berbaik sangka kepada Allah. Berpikir yang baik-baik. Oh ya,
Saya kalau nggak makan nanti ibadah saya berkurang karena bisa sakit, nah seperti itu. Baik sangka. Gunakan pikiran untuk belajar juga bisa, nggak apa-apa. Karena belajar itu Rasul mengajarkan bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin aw muslimatin." Cara ilmu sampai berwajib wajib cara ilmu wajib bagi seorang muslim atau muslimah. Itu kata Rasul. Dan di Mahfudz juga ada, "Utlubul imam minal mahdi ilal lahdi." Di Mahfudz itu juga seperti itu. Carilah ilmu dari kamu dilahirkan sampai kamu masuk ke liang lahat. Seperti itu. Yang kelima, iftu al-mal, masukkan terhadap harta. Lah, harta ini kita mencari harta dari halal yang digunakan untuk halal. Seperti saya berjualan pakaian. Nah, itu hasilnya nanti juga buat halal. Kita mencari yang halal-halal, digunakan untuk sedekah yang halal. Kalau ada rezeki lebih buat sedekah, malah bagus. Seperti itu. Cukup sekian dan terima kasih dari saya. Kurang lebihnya itu datangnya dari saya sendiri. Kalau apabila ada lebihnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.